Kang, ada pertanyaan nih. Kalau orang yang mau buka bisnis ya, kemudian itu kan butuh persiapan tuh. Nah, sebelum buka bisnis itu apa aja nih yang perlu disiapin? Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal, saya praktisi bisnis dan juga apoteker. Nah, menjawab yang tadi, persiapan apa saja yang dilakukan ketika kita pengen berbisnis? Yang jelas, secara rasionalitas dan secara realistis, minimal kita harus siap dulu yang namanya mindset kita. Mindset pebisnis itu beda, mindset sama yang non pebisnis. Kemudian yang kedua, harus siap dulu yang namanya tenaga atau bahasa kasarnya action. Nah, baru yang berikutnya adalah kita cari ataupun kita sediakan yang namanya modalitas yang cukup untuk membuka bisnis itu. Karena apa? Modalitas bukan hal segalanya, tapi itu juga menunjang kita untuk membuka sebuah bisnis. Nah, kalau yang tadi kan terkait dengan persiapan buka bisnis. Nah, sekarang itu banyak orang yang setelah buka bisnis pengennya itu buka cabang langsung 2, 3, 4, 5. Sedangkan banyak dari mereka itu setelah buka cabang yang kedua justru malah mereka itu makin pusing, makin stres, bahkan gagal dibuka cabang kedua. Nah, sebenarnya penyebab dari gagalnya buka cabang yang kedua dan selanjutnya ini apa, Kang? Jadi pada saat tahapan tadi kita udah buka, kemudian kita udah ngerasa laris tuh. Artinya mungkin bisa jadi viral, bisa jadi memang kita lagi dikasih, dan bisa jadi memang kita tuh di situ ya kalau offline ya tempatnya bagus dan kita ngerasa ini harus segera scale up. Padahal justru itu bisa jadi kegagalannya. Karena apa? Yang paling penting di dalam bisnis jangan buka cabang dulu, tapi perkuat internal dulu. Internal apa aja? Bisa jadi tim, bisa jadi stok, bisa jadi sistem, bisa jadi SDM-nya, atau hal yang kita itu mulai untuk menyediakan itu. Atau kita juga mulai bisa membentuk apa yang namanya super team. Nah, jadi siapin itu dulu, baru buka cabang kedua, ketiga, keempat. Bisa jadi cabang pertama belum kuat, cabang kedua, ketiga, keempat, ya ambruk kayak gitu. Ini menarik ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kegagalan itu karena belum siapnya SDM dan juga yang lainnya. Nah, menurut pengalaman sendiri nih, kan sudah pernah buka cabang sampai 2, 3, bahkan 5 ya. Dari pengalaman tersebut itu ada nggak dari cabang yang sudah dibuka itu kemudian ada yang tutup dan penyebabnya itu apa? Nah, ini baru nih ke tahapan yang namanya scale up. Jadi teman-teman juga harus memikirkan tadi internal, kata kunci internal harus siap dulu. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman sendiri kalau offline tahu lokasi mana yang memang itu bagus. Dan pada saat kita buka cabang misalnya kedua, ketiga, keempat, kelima atau dan seterusnya, pastikan ada cabang-cabang itu di mana lokasinya bagus dan juga trafficnya bagus. Selain itu juga di sana adalah duplikasi dari cabang yang pusat. Jadi ketika misalnya teman-teman buka cabang, misalnya langsung setahun 2, 3, 4, 5 di testing, tapi teman-teman tidak mengganggu cash flow teman-teman, nggak masalah. Tapi dievaluasi tuh selama setahun, mana aja cabang-cabang yang misalnya dia itu outstanding, bagus, dan juga mana-mana yang cabang yang jelek. Nah, nggak masalah. Kalau teman-teman tutup beberapa cabang yang jelek dan pertahankan cabang yang bagus, itu nggak masalah. Tapi kata kuncinya adalah yang pasti setelah konsolidasi teman-teman masih untung. Dan mereka bisa membiayai dirinya sendiri seperti itu. Tadi sudah dijelasin ya bahwasanya Kang Faisal itu pernah buka cabang dan juga ada juga dari cabang tersebut yang ditutup ya. Nah, sekarang boleh dong bongkar-bongkaran dapurnya ya. Yang dibuka berapa, kemudian yang ditutupnya berapa. Ini spesial nih di channel YouTube-nya Faisal Agus M. Hanya di sini kita ceritakan yang dapur dan juga mungkin bukan dapur lagi. Artinya apa? Backbone yang selama ini kita lakukan. Jadi teman-teman, tutup buka bisnis itu nggak masalah. Yang paling penting kamu masih senantiasa istiqomah atau konsisten di sana. Nah, kalau saya sendiri total mungkin ada di angka 8 sampai 9 ya yang pernah kita buka, dan pernah kita tutup mungkin di angka 3
3,5 sampai 4 lah kurang lebih seperti itu. Jadi artinya mungkin antara 60-70% masih bertahan. Dan itu yang pasti teman-teman 60-70% itu adalah sebuah Pareto. Pareto itu apa? Artinya masih bisa ada cash flow-nya dan menghidupi seluruh entitas yang ada di dalamnya. Baik itu entitas stakeholder, shareholder, kemudian karyawan, kemudian kalau saya di bidang layanan itu di customer-nya gitu. Dan entitas yang mendukung bisnis kita. Yang mana kata kuncinya satu, masih untung. Dan itu bisa untuk diversifikasi, baik itu ke dalam bisnis yang serupa atau bisnis yang berbeda dari bisnis tersebut. Jadi teman-teman, nggak ada salahnya ketika kita buka tutup bisnis, tapi fondasi harus kuat dulu. Kalau teman-teman baru kemudian cepat, nah jangan sampai kehabisan darah, jangan sampai kehabisan duit di jalan. Maka dari itu bisnis tetap semangat, tapi realitas atau realistis itu cara berpikir yang tepat. Dan pada akhirnya teman-teman sendiri yang bisa merasakan dan tahu internal keuangan. Baik itu SDM tadi, keuangan, dan juga kekuatan teman-teman untuk ekspansi. Dan ini bisa jadi kalau teman-teman dapat investor yang luar biasa, nah itu juga bisa jadi akselerasi. Tapi hati-hati juga, karena apa? Kita diberi amanah. Maka dari itu lebih baik kuatkan dulu saran saya, kemudian kitanya juga ikhtiarkan semaksimal mungkin, dan yang pasti teman-teman tetap menjaga yang namanya cash flow. Tadi kan sudah dijelasin ya, sudah dibongkar terkait dengan gimana setelah buka dan tutupnya cabang dari sekian banyak cabang yang sudah pernah dibuka. Nah, bisa kali dibongkar lagi gimana caranya biar kalaupun bisnis kita itu ada yang tutup, tetapi bisnis itu masih tetap jalan dan nggak terpengaruh di cash flow di bisnis tersebut. Oke, jadi strateginya itu saya bagi jadi dua ya. Strategi yang kita disebut strategi di dalam internal, kemudian strategi yang kedua strategi eksternal. Jadi strategi internal artinya apa? Si founder atau si owner atau si para leader ini paham akan sistem yang ada di dalam bisnis. Jadi kata kuncinya semua itu paham sistem di dalam bisnis. Baik itu dari segi budaya, corporate, kemudian actionnya dan lain sebagainya. Karena apa? Nanti akan sejalan pada berikutnya. Kemudian kalau dari sisi outside atau dari sisi luar, nah ini stakeholder namanya. Stakeholder itu kita berpartner sama siapa, atau kalaupun bukan partner, kita itu disuplai sama siapa, atau ya intinya dari luar lah yang mendukung bisnis kita. Nah, relasi itu harus dijaga dengan benar. Karena apa? Bisa jadi contohnya nih, saya di retail misalnya, saya punya supplier. Nah, saya menjaga hubungan baik sama supplier. Jadi kalaupun bahasa Jawanya ting bating, kita dalam kondisi terpuruk pun karena reputasi kita bagus tadi, karena internal kita juga oke, bagus gitu ya, kita masih tetap tanda kutip dikasih barang atau tanda kutip dipinjemin, atau kalau nggak dipinjemin disuplai seperti itu. Sehingga apa? Kita masih bisa bernafas dengan suplai itu. Nah, dua hal ini yang mesti kita jaga. Dan itu teman-teman apalagi yang baru terjun bisnis atau mungkin bahkan puluhan tahun, ini sistemnya generik. Artinya apa? Ini validitasnya ya kalau boleh saya bilang di atas 80% mesti dilakukan. Dan nggak usah muluk-muluk. Misalnya kita harus pakai sistem yang canggih, yang bagus segala macam. Nggak harus kepikir ke situ dulu. Minimal apa? Sistem itu sistem internal kita yang dibangunnya tadi yang saya bilang. Dan yang kedua outside atau di eksternal tadi. Artinya stakeholder yang di luar yang mendukung kita jalannya bisnis, walaupun misalnya cash on hand kita nggak ada, tapi kita masih bisa dipercaya dan itu kita masih bisa jualan. Wah, mantep banget nih ya, sudah dijelasin banyak panjang kali lebar ya, mulai dari persiapan buka bisnis, kemudian buka cabang, sampai dengan gimana caranya supaya maintain dari bisnis tersebut tetap jalan. Sekarang coba saya minta 3 kalimat kunci dari sekian banyak yang sudah dijelasin kan. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah sedikit bongkar dapur. Kalau teman-teman mau bongkar-bongkaran lagi, tunggu di episode selanjutnya. Jadi 3 kalimat kunci ya. Yang pertama adalah ketika kita udah jalan itu namanya jaga cash flow ya. Kemudian yang kedua, perkuat outside atau tadi stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah perkuat yang namanya inside atau tadi kita sistem di dalamnya. Jadi sistem bukan hanya sekedar software, tapi apa yang ada di dalam kita.
Jadi 3 kalimat itu, jaga cash flow, perkuat outside, perkuat inside.